ia diculik dan disiksa oleh orang tak dikenal. Di sana, Lucy bersahabat dengan Anna. Kejadian itu ternyata berdampak pada pribadi Lucy yang menjadi paranoid, bahkan seringkali ia merasa diteror oleh sosok makhluk menyeramkan seperti monster. Cerita bergulir 15 tahun kemudian, di hari Minggu, di sebuah rumah, hidup sebuah keluarga, ayah, ibu dengan 2 anak remaja. Tiba-tiba bel berbunyi, sang bapak kepala keluarga membuka pintu, lalu kita dikejutkan dengan kemunculan wanita misterius yang menembaki secara brutal keempat anggota keluarga itu satu persatu dengan sebuah shotgun. Wanita misterius tersebut ternyata adalah Lucy yang sudah beranjak dewasa. Ternyata Lucy meyakini bahwa orang yang baru saja ia bunuh adalah orang yang dulu menyiksanya. Lucy sempat bertanya kepada anak pria, apakah kau tahu apa yang orang tua melakukan? Lucy pun tanpa ampun membunuh anak pria, lalu dilanjutkan dengan memburu si anak perempuan yang mencoba lari dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Tanpa ampun, Lucy pun menembaknya. Lucy beranggapan keluarga itu adalah orang-orang yang melakukan penyiksaan terhadap dia di masa lalunya. Dan juga dia melakukan itu demi terlepas dari penampakan wanita yang menghantuinya. Dalam keraguannya tentang benar tidaknya apa yang telah dilakukannya, Lucy menghubungi Anna untuk datang ke rumah itu dan membantu membereskan semuanya. Tapi ternyata kisahnya tidak semata-mata hanya mengenai balas dendam dan teror yang dialami Lucy. Lucy merasa ada seseorang yang memperhatikannya dan secara mengejutkan monster yang selama ia lihat kini memburu dirinya. Monster itu menyayat punggung Lucy berkali-kali hingga pada akhirnya Anna datang dengan dihinggapi keraguan tentang apa yang telah Lucy lakukan. Melihat sebuah keluarga yang telah menjadi korban Lucy, Anna semakin ragu apa orang-orang ini benar-benar yang telah menyiksa Lucy di masa lalu. Lucy kembali meyakinkan Anna dengan memberi sebuah foto bahwa keluarga inilah pelakunya. Di malam hari, Anna berusaha membuang mayat-mayat tersebut ke lubang pipa dengan disaksikan oleh Lucy. Tanpa Anna sadari, si ibu ternyata masih hidup dan berteriak. Dalam keraguannya Anna berusaha membantu sang ibu dan menenangkannya. Di sisi lain, Lucy kembali diserang oleh sang monster. Adegan berulang kali terjadi penyiksaan terhadap Lucy oleh monster. Anna pun berhasil mendobrak pintu kamar Lucy. Mereka lari dan bersembunyi. Dan Lucy berteriak, "Apa yang kau inginkan? Aku sudah membunuh mereka semua." Saat kembali di flashback, ternyata Lucy kecil saat mencoba kabur. Sebelum Lucy melarikan diri, ia melihat seorang perempuan yang diikat oleh rantai. Opening yang kita lihat di scene awal, Lucy tidak sempat menyelamatkan wanita itu dan ia pun lari. Lucy berkali-kali meminta maaf karena tidak sempat menyelamatkannya. Di sini terungkap, monster itu adalah wanita yang terikat rantai di masa lalu. Scene kembali kepada Anna. Ketika dalam proses membereskan kekacauan ini, Anna dipergoki Lucy yang hendak akan menyelamatkan sang ibu. Dengan brutal, Lucy memukul kepala ibu itu sampai hancur dengan palu. Lucy amat kecewa karena merasa Anna tidak percaya padanya dan mulai memihak kepada mereka. Lucy pun mulai mengamuk dan menghancurkan seluruh perabotan yang ada di sekitarnya. Kini monster itu datang kembali dan menghampiri Lucy. Tangan Lucy disayat dengan cutter. Kini kita mengetahui bahwa monster itu hanya bisa dilihat oleh Lucy tapi tidak terlihat oleh Anna. Lucy pun akhirnya bunuh diri dengan melompat menerobos jendela lalu memotong lehernya dengan cutter. Anna pun yang melihatnya menangis histeris.
Keesokan pagi, saat Ana sedang menelpon ibunya, tiba-tiba terdengar suara hentakan di dalam lemari. Setelah dibuka, ternyata lemari tersebut terhubung menuju bawah tanah. Di sana terdapat ruang rahasia. Ana melihat foto-foto yang mengerikan seperti potongan kepala dan wanita disiksa. Selain itu, dia menemukan kembali kotak pintu menuju bawah tanah lainnya. Setelah Ana buka dengan kunci melewati tangga, tanpa ia duga, Ana menemukan wanita kurus tanpa busana dengan diikat rantai. Matanya ditutup oleh besi, kulit wanita itu sangat rusak, banyak cakaran. Persis sama dengan monster yang menyerang Lucy pada waktu itu. Tanpa berpikir panjang, Ana segera membawa ke atas dan membersihkan lukanya. Ana mencoba membuka besi yang terikat di kepala wanita tersebut. Sungguh sangat mengerikan. Besi itu terhubung dengan baut di kulit si kepala wanita. Ana pun berhasil membukanya dan menenangkan wanita tersebut. Setelah itu Ana merasa bersalah dan meminta maaf di hadapan mayat Lucy. Berulang kali ia meminta maaf. Singkat cerita, wanita yang diselamatkan Ana mengamuk. Ana pun berusaha menenangkannya, tapi tiba-tiba wanita itu ditembak oleh komplotan berbaju hitam. Di antaranya, satu wanita dan dua laki-laki. Kemudian Ana diborgol dan diseret oleh wanita si baju hitam, lalu dibawa ke bawah tanah. Rumah itu segera dibersihkan oleh para komplotan tersebut. Beberapa saat kemudian datang nenek tua, sepertinya nenek ini adalah geng dari komplotan. Nenek itu mengatakan bahwa Lucy adalah anak yang kabur 15 tahun yang lalu. Ia pun menceritakan kebenaran tentang orang yang dibunuh Lucy adalah wanita yang dulu menyiksanya. Dan Lucy kini menunjukkan kegigihannya, tapi pada kenyataannya Lucy adalah korban seperti yang lainnya. Jelas si nenek itu. Di hari pertama, Ana terbangun di tempat yang gelap dengan tangan terikat oleh rantai. Ia pun berteriak meronta berusaha melepaskan rantai tersebut. Di hari kedua, Ana masih berusaha meraba-raba tembok, mencari jalan keluar sampai ia tertidur di lantai. Di hari ketiga, ia dipaksa untuk makan. Seorang wanita menyuapi Ana secara paksa. Sepertinya makanan itu tidak enak, membuat Ana mual dan ditampar berkali-kali oleh wanita tersebut hingga memutahkan makanannya. Di hari keempat, seorang laki-laki datang menghampiri Ana lalu melepaskan ikatan rantai. Secara brutal, Ana ditampar, dihajar berkali-kali sampai babak belur. Adegan ini sangat sadis, tidak etis karena Ana yang begitu lemah dihajar oleh laki-laki kekar. Pasti membuat para penonton marah dan kesal. Di hari kelima, rambut Ana mulai dipotong pendek. Lalu kembali disuapi makanan secara paksa oleh si wanita. Di sini Ana mulai lemah dan kembali berusaha membuka borgol. Adegan selanjutnya kembali berulang, Ana dihajar oleh si laki-laki. Di sini ini lebih parah, membuat Ana babak belur dan mengeluarkan banyak darah di hidung dan mulutnya. Di hari berikut, rambut Ana kini sudah dipotong menjadi botak, lalu dimandikan secara kasar. Dan adegan berulang kembali disiksa oleh si laki-laki. Di sini Ana mencoba berontak tapi tetap saja nihil. Di sini Ana sudah terlihat semakin pasrah dan depresi. Terlintas percakapan dirinya bersama Lucy. Ia kembali disiksa oleh sang pria sampai wajahnya babak belur tidak berbentuk. Keesokan hari, sang wanita berkata kepada Ana, semua akan baik-baik saja. Penderitaan ini akan berakhir, tinggal satu tahapan lagi. Lalu datang seorang pria membawa Ana ke sebuah ruangan. Dan inilah tahap terakhir, yaitu Ana dikuliti secara hidup-hidup. Singkat cerita, sang wanita melihat mata Ana menuju ke atas. Ia pun segera menelepon si nenek. Sesuai harapan nenek, Ana masih hidup dan persis tatapan mata Ana seperti dalam kumpulan foto-foto miliknya. Si nenek pun bergegas datang dan melihat kondisi Ana. Ia mempertanyakan kepada Ana, apa yang kau lihat? Apakah ada dunia lain? Ana yang terbaring lemah di atas meja akuarium membisikkan kepada si nenek,
Kita sebagai penonton tidak tahu apa yang sebenarnya dibisikkan Anna kepada si nenek. Cerita bergulir, rumah itu banyak didatangi orang dengan memakai baju serba hitam. Akhirnya kita mengetahui bahwa ini adalah perkumpulan sekte. Si lelaki tua menyatakan kepada tamu-tamu bahwa Anna adalah martir. Anna adalah seorang yang luar biasa. Selama 17 tahun, hanya dia orang yang sanggup mencapai tahapan terakhir dan membuat apa yang dia lihat setelah kematian. Dan dia adalah martir yang sah, begitu ungkapnya. Di sisi lain, Pak Tua menghampiri si nenek. Ia mengetuk pintu dan mengatakan bahwa para tamu sudah menunggunya di bawah. Lalu si nenek itu berkata, "Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi setelah kematian?" Tanpa pikir panjang, wanita tua itu mengambil pistol dan meletakkan ke mulutnya. Film pun selesai. Saya akan jelaskan sedikit mengenai martir. Martir yang berarti bersaksi. Jadi dalam film Martyrs bercerita tentang kehidupan Lucy dan Anna yang menjadi korban radikal sebuah perserikatan rahasia atau sekte. Organisasi ini beranggotakan orang-orang yang sudah sangat terikat dengan sebuah keteraturan hingga pada satu titik mereka mengharapkan sebuah ketidakteraturan dalam kehidupannya. Mereka dibingungkan dengan pertanyaan mengenai kehidupan setelah kematian, tentang dunia lain, dan tentang segala hal yang tidak bisa untuk dimengerti oleh pikiran. Itulah yang menjadikan Lucy dan Anna sebagai subjek dari semua itu. Organisasi yang ada dalam film Martyrs mempercayai bahwa dengan penderitaan yang ada di dalam tubuh, maka jiwa akan tercerahkan mengetahui tentang dunia fana. Para anggota ini melakukan penyiksaan terus-menerus terhadap Lucy, Anna, dan perempuan lainnya. Mereka memaksa anak-anak perempuan itu untuk memakan makanan busuk, melakukan pemukulan, dirantai, dicambuk, disayat, dan dipasangkan plat besi di kepala. Mereka memaksa tubuh untuk kehilangan kenyamanan seperti yang selama ini diterima. Mereka percaya ketika tubuh dan jiwa sudah merasa sakit dan hampa, maka akan siap mendapatkan kekuatan. Tubuh yang tersakiti hingga mendekati kematian dipercaya akan membuat kesadaran dalam diri. Well, cukup sekian penjelasan tentang film Martyrs. Untuk video selanjutnya, saya akan segera merangkum kembali film-film yang lebih seru. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time and wassalam.